Video ini sempat viral pekan ini, yaitu ada sekelompok seorang muslim yang berdoa, meminta hajat, dan bertahlil di suatu wihara yang di dalamnya dikatakan ada kuburan seorang wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam wihara tersebut ada dua patung yang disembah. Yang pertama bernama Sitiwati, yang kedua yang bernama Samposoi. Patung tersebut berwarna hitam dan dililit dengan beberapa kain merah. Bahkan di tempat tersebut, sekumpulan seorang muslim ini berdoa dan meminta hajat dan bertawasul atas kuburan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagaimana seorang muslim bisa melakukan hal seperti itu? Mari kita sikapi dan mari kita tanggapi terkait perilaku seorang muslim yang menyimpang dari ranah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan yang sakit semoga Allah angkat derajatnya dan Allah sembuhkan atas penyakitnya. Alhamdulillah, jadi kali ini saya bisa membuat konten lagi. Setelah 1 bulan lamanya saya vakum dari konten YouTube. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa video yang sempat viral pekan-pekan ini. Dan video ini saya dapati dari aplikasi TikTok. Jadi video ini sempat viral teman-teman, bagaimana sekelompok seorang muslim itu bisa masuk di suatu wihara, lalu mereka bertahlil, terus berdoa dan bertawasul atas kuburan yang mereka anggap ya, dan mereka dengar ceritanya bahwasanya kuburan tersebut adalah kuburan seorang wali. Dan di sana ada dua patung yang disembah dan sekelompok orang muslim ini ikut dalam artian menyembah dan mengucapkan tahlil di tempat tersebut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini video teman-teman. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oke, jadi sebenarnya yang dilakukan seorang muslim ini terhadap kuburan yang dianggap itu seorang wali, kalau sekedar mendoakan sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau ini ranahnya di akidah, yaitu memasuki tempat ibadah agama lain, yang di sana banyak berhala-berhala ataupun patung yang disembah, dan mereka sekelompok orang tersebut dengan tidak sengaja ikut menyembah daripada patung-patung tersebut. Nah, di wihara tersebut ada dua patung yang cukup dimasyhurkan. Yang pertama ada namanya Sitiwati, yang kedua adalah namanya Samposoi. Jadi cerita yang berkembang di tempat itu adalah si Samposoi ini adalah seorang habaib dan dia meninggal lalu dikuburkan di dalam wihara tersebut. Seorang habib ini bernama Habib Hanin bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Ya, jadi beliau ini menikah dengan seorang yang bernama Sitiwati dan meninggal dan dikuburkan di wihara tersebut, yang katanya Habib ini adalah seorang keturunan Tionghoa. Dan lain cerita daripada hal tersebut adalah si Samposoi ini adalah seorang pengawal daripada Laksamana Cheng Ho. Jadi dia mengarungi lautan lalu berdagang di Indonesia dan menikahi salah satu muslimah yang merupakan penari ronggeng. Lalu dia masuk Islam dan meninggal lalu dikuburkan di wihara tersebut. Jadi yang pertama saya disclaimer dulu bahwasanya saya tidak menyalahkan agama Tionghoa, saya tidak menyalahkan warga Tionghoa, dan saya tidak ada menyinggung agama lain. Yang saya bahas di sini adalah seorang muslim yang bertindak keliru atas suatu amalan ataupun ibadah yang mereka lakukan di tempat ibadah agama lain. Jadi memang dari ulama 4 mazhab, jadi kita kalau masuk ke tempat ibadah agama lain itu hukumnya masih makruh. Cuma kalau udah makruh ini harusnya kita tinggalkan. Bukan justru kita memandang sebelah mata, oh ya ini cuma makruh kok, jangan seperti itu. Jadi makruh itu seharusnya memang kita tinggalkan karena sudah mendekati dosa. Di sana banyak sekali simbol-simbol kesirikan.
Kalau di agama Islam sendiri, simbol patung-patung tersebut itu adalah simbol-simbol pada kesyirikan. Kita nggak boleh berada di sana sebenarnya, apalagi sampai bertahlil di sana, terus berdoa di sana, terus meminta-minta di sana, apalagi bertawasul atas kuburan tersebut. Karena dari cerita yang simpang siur, kita pun nggak bisa memastikan bahwasannya itu datanya valid atau enggak. Ini kuburan seorang wali ataupun enggak. Karena kita nggak bisa memastikan di dalam kuburan tersebut dia mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan sebuah azab. Yang harusnya kita datengin, kalaupun emang kita mau ziarah ke makam, yang paling afdol adalah makam daripada orang tua kita, makam daripada keluarga kita. Kita doakan, lalu kita berikan amalan-amalan jariah seperti bisa menghadiahkan Al-Quran lalu ditaruh di masjid, atau memberikan materi kepada pondok pesantren ataupun rumah tahfiz beratasnamakan keluarga kita. Kalau dilihat daripada beberapa YouTuber yang kesana terus habis itu bertawasul di tempat tersebut terus mendoakan, ini menyimpang daripada akidah agama Islam. Ini nggak benar sama sekali teman-teman. Kita masuk ke wihara pun, kita masuk ke tempat ibadah apapun itu hukumnya makruh dan harus dihindari sebenarnya. Jadi jangan malah kita terobos mentang-mentang hukumnya makruh. Kenapa kita nggak melakukan hal yang sunnah? Kok malah kita membela dengan hal yang makruh? Kita lebih bagus untuk diam di masjid, bertahlil di masjid, meminta kepada Allah di masjid. Itu lebih afdol daripada kita harus mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap ini adalah kuburan orang soleh, ini adalah kuburan wali, tetapi dalam ranah akidah ini salah total. Contohnya seperti ini. Ini banyak sekali cerita-cerita simpang siur. Terus habis itu di sana ada patung-patung, terus diklaim bahwasanya itu adalah makam wali, makam habaib. Ini kalaupun emang makam habaib, kenapa dari pihak keluarga dari habaib ini tidak membongkar atau memindahkan makam tersebut? Karena kalau semisal makam ini memang benar makam habaib dan justru digunakan untuk sarana-sarana kesyirikan, ini bisa jadi dosa jariah loh. Masa para habaib mesti nggak ngerti dengan hal seperti ini? Saya tahu habib-habib itu paling teliti dalam segi ranah akidah ataupun fikih. Tapi kalau seperti ini, saya rasa ini hanya cerita belaka. Dan kita seharusnya seorang muslim harus lebih cerdas memilih antara wajib, sunnah, makruh, dan khurafat. Ini kan termasuk cerita-cerita khurafat yang disebarkan. Jadi seolah-olah ini adalah makam seorang habib, makam seorang wali. Terus habis itu kita seorang muslim boleh masuk ke wihara tersebut, terus kita mendoakan, terus habis itu kita bertahlil di sana. Yang paling sunnah itu adalah kita mendatangi masjid, bukan wihara. Dan yang paling sunnah itu adalah kita mendoakan keluarga kita, bukan mendoakan orang lain. Apalagi ini ceritanya masih simpang siur di dalam wihara, yang di sana ada dua patung yang secara tidak sengaja sebenarnya kita bertahlil kepada patung tersebut dan menyembah patung tersebut. Nauzubillah min zalik. Jadi kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya harus cerdas membedakan itu semuanya. Jadi jangan sampai katanya ini wali, katanya ini makam orang soleh, terus kita percaya dengan cerita itu, ini itu, jangan. Kita harus bisa lebih memilah mana yang sunnah dan mana yang makruh. Kalaupun ada yang sunnah, ngapain kita ngambil yang makruh? Yang jelas-jelas yang sunnah sendiri kita mendapatkan pahala dari itu semuanya. Semoga dalam kejadian ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya hal-hal seperti ini adalah memang suatu keburukan dan cukup menyimpang dari akidah agama Islam. Dan jangan sampai keluarga besar kita, bahkan anak keturunan kita bisa melenceng dari segi akidah seperti ini. Itu aja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyak mungkin untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share sebanyak mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.